bibi kamu? Aku nggak tahu. Tadi aku cuma nyiapin mie instan doang. Terus tiba-tiba tangannya Bibi itu aku nggak tahu beneran. Tangannya Bibi itu. Enggak, lepasin Pak. Aduh, panas. Saya beneran gak tahu Mbak, siapa yang dorong bibi saya malam itu. Tangannya langsung tersiram air panas. Jadi Mbak, itu tuh sebenarnya tuh kecelakaan atau kamu memang menyentuh bibi kamu itu? Sama sekali enggak. Dan saya tidak tahu kalau bibi saya ternyata berdiri di belakang saya. Pas saya nengok, tiba-tiba bibi saya sudah terjatuh. Ya, tapi saya yang disalahkan. Dan reaksi paman kamu seperti apa Mbak? Bagaimana ketika dia melihat istrinya luka seperti itu? Dia langsung marah besar sama saya Mbak. Dia sama sekali tidak memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa-apa. Dia langsung menuduh saya menyakiti bibi saya. Dan habis itu saya langsung diusir dari rumah. Hah? Kamu yang diusir dari rumah itu? Iya Mbak, dia langsung tarik saya, seret saya keluar rumah. Waktu paman saya seret saya keluar rumah Mbak, saya merasa seperti ada hal yang aneh. Hal yang aneh apa Mbak? Keluar! Pergi kamu dari rumah ini! Pergi! Harusnya aku yang punya hak di sini, bukan kalian. Kalian cuma numpang. Kamu pergi. Pergi. Kamu pergi dari sini. Pergi. Kamu pergi dari sini! Mang. Mang Gugun, kenapa? Mang Gugun kenapa? Mas, kamu ngapain malah kesini? Harusnya kamu usir anak setan itu. Mas, tunggu apa lagi? Kamu udah lihat kan? Nih, lihat. Dia udah bikin tangan aku kayak begini. Lihat ini. Kamu tahu gak? Waktu aku seret Lara keluar, mukanya berubah. Berubah gimana? Berubah menjadi Ratmi. Aku yakin itu Ratmi. Ratmi? Wajahnya Lala itu berubah menjadi wajah Ratmi. Sama persis ketika Ratmi mati malam itu. Aku curiga. Jangan-jangan yang dorong aku di dapur itu arwahnya Ratmi. Kurang ajar. Udah mati aja masih ganggu. Bantu gak berguna. Kita harus cari dukun, Mas. Kita habisi sekalian arwahnya si Ratmi. Sekalian juga tuh si Lala. Sekali jalan. Waktu saya diusir, saya cuma bisa pasrah Mbak. Paman saya tuh seperti menahan sakit atau takut. Dia sempat melirik ke arah belakang saya, seperti melihat sesuatu di belakang saya. Tapi saat saya nengok, tidak ada siapa-siapa. Lalu Mbak setelah itu? Hal yang paling aneh terjadi Mbak. Apa itu Mbak? Tiba-tiba saja saya muntah. Tapi bukan muntah biasa Mbak. Terus sakit. Aku tahu sakit banget sih.
La, kalau kamu diganggu hal aneh, banyakin zikir ya. Baca ayat kursi. Saya yakin saat itu saya diserang santet, Mbak. Saya merasa badan saya tuh dingin, tulang-tulang terasa linu. Dada saya sesak, seperti ada sesuatu yang nindihin badan saya. Dan Mbak merasakan itu semua saat itu juga? Gak ada gejala sebelumnya? Iya, Mbak. Datangnya benar-benar mendadak. Rasanya benar-benar sakit. Untungnya saya ingat pesan almarhumah ibu saya. Kalau kita diganggu oleh hal yang seperti itu, selalu baca doa, ucap zikir, baca ayat kursi, dan berdoa kepada Allah. Dan kamu lakukan pesan dari almarhumah ibu kamu itu, Mbak? Iya, Mbak. Memang rasanya sangat berat, tapi saya mencoba dengan sekuat tenaga saya, dengan suara saya yang sesak. Alhamdulillah, pelan-pelan saya merasa badan saya terasa ringan. Alhamdulillah, Mbak. Jadi itu bukti ya bahwa zikir itu benar-benar menjadi perisai. Iya, Mbak. Semenjak saat itu, saya setiap tidur tidak pernah lupa untuk berdoa dan berzikir. Tapi semakin saya rutin melakukan itu, saya jadi menemukan hal-hal yang tidak terduga. Astaga, Mbak. Apalagi yang menimpa kamu? Pada siang itu, saat saya sedang di kamar, tiba-tiba saya mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Dan ternyata terkuak sesuatu hal yang sebenarnya disembunyikan selama ini, Mbak. Kayak ada suara ketukan ya? Kok suaranya dari lantai ya? Siapa ya? Suara dari mana sih? Masa dari bawah sini sih?
bilang? Suara itu ternyata berasal dari bawah karpet, Mbak. Di lantai, persis di atas ubin yang waktu itu sempat saya mau buka. Mbak Lala, jadi suara aneh yang selama ini kamu dengar, sumbernya dari situ? Iya, betul, Mbak. Suaranya tuh seperti menggedor-gedor pelan dan terus-terusan. Sampai saya terbangun dari tidur saya. Mbak, lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu menyadari bahwa suara itu datang dari bawah lantai? Saya inisiatif langsung ngambil linggis sendirian dan saya bongkar sendiri lantai itu, Mbak. Kamu lakukan itu semua sendiri? Saya sudah benar-benar tidak tahan, Mbak. Rasa takut saya kalah dengan rasa penasaran saya saat itu. Dan firasat saya bilang, saya akan menemukan sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan di bawah lantai itu. Dan apa yang kamu temukan, Mbak, ketika kamu membongkar dan melihat yang ada di bawah lantai itu?